Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahi alladhi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Kemarin kita membahas tentang apa? Nggak ingat lagi? Sama. Nggak ingat juga saya. Ya sudah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Kayaknya waktunya nggak terlalu cukup, kita bahas sebisanya saja dulu, karena persoalan zakat ini penting. Kalau nggak dikeluarkan sebanyak apapun ibadah kita tetap berdosa. Kita mulai ibu-ibu ya. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pernah dengar kata-kata zakat ya? Infak pernah? Sedekah pernah? Wakaf pernah? Bedanya apa? Pokoknya gitulah. Bedalah pokoknya. Oke. Baik ibu-ibu, kita bahas poin nomor 1 adalah zakat. Zakat ini hal yang pasti serius kita bahas, tapi masih banyak di antara kita yang tidak paham, padahal statusnya hukumnya wajib. Orang sibuk aja dengan persoalan sholat, tapi kadang-kadang tak memperhatikan persoalan zakat. Saya kadang-kadang terenyuh menengok teman-teman saya yang seperti ini ya. Menengok teman-teman saya yang, Nel, aku udah nyumbang banyak loh. Udah nyumbang banyak untuk masjid kok.
Udah zakat kok aku untuk masjid. Berapa? Sebulan 1.000.000. Saya bilang untuk masjid itu enggak zakat. Mau 100 juta pun kau nyumbang untuk masjid, tetap beban zakatmu tetap tidak Allah dapatkan. Artinya zakat tetap harus dikeluarkan. Sama dengan Nel, aku udah tahajud loh 8 rakaat, tapi tidak sholat subuh aku doa. Sama dengan itu, tidak bisa dia. Jadi yang wajib itu duluan, yang sunnah itu nanti sebagai tambahan. Sampai sini paham? Sedekah enggak bayar zakat sama dengan tahajud tapi tidak sholat subuh. Sedekah enggak bayar zakat sama dengan sholat duha tapi tidak sholat zuhur. Bahaya. Nah ini banyak orang enggak mengerti karena ada dalil yang mengatakan gini. Karena nas akan ada orang hum yash'uruna hum tadkhuluna ilal jannah. Dia merasa dirinya masuk surga. Walakinnahum tadkhuluna ilan nar, tapi akhirnya mereka masuk neraka. Man huwa ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka mereka adalah orang yang banyak mengerjakan ibadah sunnah tapi lupa yang wajibnya. Itu orang yang sedekah rajin, minjamkan uang ke orang rajin. Itu adalah orang-orang yang suka sedekah banyak, tapi karena nggak bayar zakat maka tidak bisa. Zakat mesti dibayarkan. Setidaknya semoga kita cukup selesai zakat hari ini. Kalau nggak bisa kita sambung lagi nanti bulan depan. Lama lagi nyambung 1 bulan ya. Oke, kita mulai. Ada dalil yang mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayar zakat. Sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Antara sholat dan zakat itu punya 2 hal yang sama. Dia sama-sama fardu ain. Dia tidak bisa diwakilkan, mesti keluar dari kantong kita. Bang, gajiku 10 juta bang, abanglah bayarkan zakatnya. Tidak bisa. Uang kita yang harus dikeluarkan untuk zakat. Yuk kita bahas sedikit berapa jumlah zakat, apa saja zakatnya, ke siapa dibayarkan, berapa jumlahnya, gimana kalau tidak dibayar zakat itu. Kalau saya ceramah ke Sumatera Barat, saya akan ceramah tentang zakat perkebunan. Kalau saya ceramah di Pelalawan, di wilayah transmigrasi, saya akan di Sumatera Barat saya ceramah tentang zakat pertanian. Kalau di daerah Pelalawan saya akan ceramah tentang zakat perkebunan. Tapi karena sekarang di Pekanbaru kita jarang berkebun, kita jarang bertani, kita banyak makan gaji, maka saya sesuaikan dengan zakat yang cocok dengan kondisi kita di Pekanbaru. Akan ada beberapa zakat yang kita bahas. Yang pertama zakat profesi, yang kedua zakat emas, yang kedua zakat uang menumpuk. Mulai sekarang diingat-ingat emasnya yang di bawah bantal itu. Ingat ya. Kita belajar pelan-pelan. Yang pertama ada namanya zakat profesi. Zakat profesi ini adalah segala jenis zakat yang kita dapatkan dari penghasilan kita. Bu, didapatkan dari penghasilan kita. Bilang sama anaknya, gaji yang didapat mesti dizakatkan. Karena kalau tidak akan banyak cobaan. Entah anaklah yang sering sakit, entah rumah tanggalah yang berantakan,
Entah kitalah yang selalu difitnah orang, entah hidup kita resah terus karena tidak bayar zakat. Itu berbahaya. Orang yang tidak melakukan kewajiban walaupun kecil tapi akan berefek pada dirinya. Kan saya sering tuh, Nel, aku kok risau ya, kata teman saya. Ada masalah apa? Nggak ada dong, risau-risau aja ya. Masalahnya apa? Nggak tahu aku risau aja sih. Sholat enggak? Sholat, Nel. Dengan orang tua baik, udah ku umrohkan makku, Nel. Dengan tetangga baik, aku ada sedekah banyak, Nel. Sholat enggak? Aku rajin ke masjid. Zakat bayar enggak? Itu yang enggak, Nel. Enggak bisa dia. Zakat enggak dibayar, tak pernah tenang hidup kita. Angkat tuh sedikit jumlahnya. Ustazah, kata seorang bapak-bapak, istri saya bandel. 1 kata saya B, kata dia. 10 kata saya, 20 kata dia. Saya belalakkan mata saya, dia busungkan dadanya. Si usir dia, tinggi pula dia saja. Anak saya masukkan pondok, kabur. Masukkan pondok, kabur. Undang guru mengaji, undang ustaz ceramah datang ke rumah, dia pula menceramahkan ustaz. Artinya anak saya bandel, ustazah. Saya biasanya cek, bapak sholat ustazah. Bapak sedekah, saya sudah bangun masjid ustazah. Bapak umrah, saya umrahkan keluarga saya ustazah. Bapak bayar zakat enggak? Itu yang enggak ustazah, karena enggak ngerti akan ada masalah. Maka bahaya beriman tanpa berilmu. Dia banyak sedekahnya, tapi lupa zakatnya, takkan pernah tenang hidupnya. Maka Rasul pernah bersabda, "Uktub alaikum limalikum li zakatikum." Catat oleh kita harta kita ketika untuk ketepatan membayar zakat. Soal zakat ini sangat serius. Saya sering ceramah di luar kota. Itu biasanya kalau masjidnya lagi dibangun, panitianya bilang apa? Ustazah, ya, tolong motivasi jemaah untuk sedekah, untuk bangun masjid. Ustazah, tolong motivasi jemaah untuk sedekah. Biasanya saya selalu bilang gini, oke Pak, saya motivasi jemaah untuk bangun masjid, untuk infak ke masjid, tapi saya gandengkan dengan zakat ya Pak ceramahnya. Kok gitu Zah? Karena saya nggak mau jemaah saya sibuk dengan yang sunnah tapi melupakan yang wajib. Sibuk sedekah. Zakat tak pernah disentuh, jarang dibahas. Nah, yuk kita bahas. Yang pertama, ada namanya zakat profesi, yaitu zakat uang yang masuk ke kita. Berapa zakat profesi? Keluarkan 2,5% dari penghasilan kita. Misalnya kita punya gaji, nah zakat profesi ini ulama membagi 2. Ada yang membagi sesuai dengan nisabnya, yaitu 6.800.000. Jadi kalau ada penghasilan, bukan gaji ya, penghasilan dari uang gaji sekian, dari sewa rumah sekian, dari jualan online sekian, dari bisnis sekian, minimal penghasilan 6.800.000, wajib zakat 2,5%. Genapkan 7 juta, wajib zakat 2,5%. Itu sesuai dengan harga emas di tahun 2023. Ya, jadi minimal penghasilan 7 juta. Nah, muncul pertanyaan, penghasilan saya cuma 4 juta Ustazah, tapi saya sendiri lebih dari cukup walaupun cuma 4 juta. Kalau dia cuma sendiri,
ada ulama yang mengatakan selagi lebih untuk pribadi kita, keluarkan zakat 2,5%. Dalam 4.100.000, kalau tidak berlebih maka pakai standar 7 juta. 7 juta anak 12 ustazah, sulusin, tak cukup untuk zakat, tidak wajib zakat. Berarti dia miskin. Miskin itu adalah orang yang punya uang tapi nggak cukup. Saya terlalu cepat? Nah, ini nanti bilang nih sama anak-anaknya nih, hati-hati, anak itu bakal panjang hidupnya. Kalau ibu tak lama lagi nampak. Enggak ya. Bilang nih bahaya nih kalau nggak bayar zakat ini. Dan zakat profesi dikeluarkan 2,5% setiap uang masuk. Misalnya gajinya 7 juta, wajib zakat berapa ya? Pokoknya dalam 1.025.000. Berarti kalau 7 juta berapa, Bu? 100? Bayangkan Pak, dalam 7 juta zakat cuma 175.000. Tak mau dikeluarkan. Patut nggak orang ini nggak tenang hidupnya? Patut. Oke? Segala uang masuk keluarkan. Dalam 5.125.000. Dalam 7 juta 175.000. Sedikit zakat itu cuman. Keluarkanlah. Ya, ustazah, segala uang masuk wajib zakat. Contoh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ustazah, saya punya rumah kos 8 pintu. Pintunya aja. Enggak ya, beneran 8 pintu gitu ya. 8 pintu. Satu pintu sewanya 1 juta. Kali 8 berarti 8 juta. Dalam 8 juta wajib zakat berapa? 200.000. Keluarkan. Ustazah, saya punya mobil rental 4. Hasil rentalnya itu bersih per bulannya 10 juta. Wajib zakat berapa? 250.000. Segala yang ada duit masuk, cash flow, wajib zakat. Ustazah Nela, saya punya butik, omsetnya 50 juta sebulan. Omsetnya 50 juta sebulan. Itu omset. Modal plus profit. Hitung berapa profit, untung bersihnya. Potong sewa karyawan, sewa ruko, potong modal. Sisa cuma 15 juta. Maka wajib zakat 15 juta. Untung bersih. Berapa 15 juta? Berapa? Itu enaknya jadi ustazah tak tahu jawabannya jemaah. 300? Dari 15 juta cuman 350.000 cuma zakat tuh. Sikit. Ustazah, saya punya rumah saya 4, tapi tidak saya sewakan, tidak saya kontrakkan. Senin tinggal di Panam, Selasa tinggal di Bangkinang, Rabu tinggal di Duri, Kamis tinggal, pokoknya 5. Rumah saya 5, maka saya tidak zakatkan itu. Saya tidak sewakan. Apakah wajib zakat? Rumah yang tidak disewakan, apakah wajib zakat? Tidak. Yang wajib zakat hanyalah yang setiap ada uang masuk
Saya punya mobil 5. Senin saya pakai warna merah, Selasa saya pakai warna putih, Rabu saya pakai warna abu-abu. Wajib zakat? Tidak. Jadi yang wajib zakat itu adalah yang masuk ke dalam kantong kita. Itu zakat profesi dulu. Setelah ini ke zakat emas dan zakat tabungan. Sampai sini paham? Pertanyaan selanjutnya adalah, Ustazah, ke siapa zakat ini kita keluarkan? Zakat profesi boleh dikeluarkan per bulan, per 6 bulan, atau per tahun, terserah. Kan jumlahnya sama aja. Misalnya 10.250.000 per tahun silakan, cuman berat dia. Saran saya lebih baik per bulan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita nggak tahu umur kita. Yang kedua, dia ringan membayarnya. Yang ketiga, membiasakan diri kita memberi tiap bulannya. Karena memberi harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan, memberi itu berat. Makanya jangan taruh uang itu di hati, taruh uang itu di tangan. Kalau uang taruh di hati, keluar dia hati sakit. Kalau taruh di tangan, slow aja kalau dia keluar. Zakatkan, keluarkan. Nah, ke siapa zakat kita keluarkan? Zakat itu ada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Kita tidak bahas semuanya. Yang penting yang wajib menerima zakat itu adalah manusia. Tak boleh zakat untuk pembangunan masjid, tidak boleh. Tak boleh zakat untuk pembangunan musola, itu bukan zakat namanya. Zakat itu untuk manusia. Apakah kriteria manusia ini? Yang pertama, zakat boleh diberikan kepada orang fakir. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah orang miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang ketiga adalah mu'allaf, orang yang masuk Islam. Oh ustazah, mu'allaf di tempat saya orang kaya, apakah wajib zakat? Zakatkan. Karena mu'allaf itu dizakatkan bukan karena miskinnya, tapi karena mu'allafnya. Orang badan amil zakat, tukang nerima zakat di masjid, zakat kita wajib zakatkan dia. Ustazah, badan amil zakat kami, dia orang kaya, tetap dizakatkan. Karena amil zakat dizakatkan bukan karena miskinnya, tapi karena amilnya. Jadi itulah fisabilillah, anak pesantren, anak tahfiz yang belajar agama, berjihad di jalan Allah, itu boleh diberikan zakat. Berikan zakat ke mereka. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, keluarkan zakat. Jangan ditahan-tahan. Nanti akan jadi istidroj. Kita tahan-tahan uang zakat, ya, itu berbahaya. Nah, selanjutnya, boleh nggak membayar zakat ke saudara kandung kita? Anak yatim tidak boleh diberikan zakat, ya. Hanya boleh fakir miskin saja. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja, tapi nggak cukup uangnya. Selanjutnya, boleh nggak zakat ke saudara kandung kita? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, boleh zakat ke saudara kandung kita selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Contoh, bapak saya tidak boleh zakat ke saya karena kalau saya miskin, ya. Jadi zakat boleh ke saudara kandung, syaratnya satu, dia termasuk orang yang berhak menerima, fakir miskin. Yang kedua, dia bukan tanggung jawab kita.
secara syariat. Bapak saya tidak boleh zakat ke saya karena saya tanggung jawab bapak saya. Na'udzubillah, kalau kakak saya miskin, saya boleh zakat ke kakak saya karena kakak saya bukan tanggung jawab saya. Na'udzubillah, kalau saya miskin, bapak saya masih hidup, abang saya boleh zakat ke saya karena selama bapak saya hidup, saya bukan tanggung jawab abang saya. Seketika bapak saya meninggal, maka abang saya tidak boleh zakat lagi ke saya karena setelah bapak saya meninggal, saya adalah tanggung jawab abang saya. Ibu punya anak, ibu tidak boleh zakat ke anak ibu. Seketika anak ibu itu menikah, miskin dia, ulama mengatakan ibu boleh zakat ke mereka karena sejak dia menikah, dia bukan tanggung jawab ibu lagi. Maka ibu boleh zakat ke sepupu, boleh zakat ke ponakan, boleh zakat ke nenek, selagi yang bukan tanggung jawab kita boleh. Cuman hati-hati kalau zakat dengan orang yang satu atap dengan kita. Bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Misalnya ibu zakat ke pembantu, gaji 10 juta, zakat 250.000. Uang pembantu tak cukup, anaknya banyak. Lalu kemudian ibu bilang sama dia gini, ini ada rezeki sedikit ya. Karena zakat mal tidak perlu ijab kabul, cukup kasih aja. Ini ada rezeki sedikit. Tahu-tahu dia keluar rumah, dia belikan pecel lele. Dikasihnya sama ibu, Bu, ini ada pecel lele Bu, ini ada pecel lele Bu. Dikasihnya ke ibu, maka itu haram ibu makan. Uang yang sudah kita zakatkan tidak boleh kita makan lagi. Uang yang sudah kita zakatkan tidak boleh kita makan lagi, apalagi tidak zakat sama sekali. Makanya kalau dia satu atap itu dibilang sama dia. Oke? Yang pertama ada namanya zakat profesi, minimal gaji 6,8 juta atau kalau 4 juta boleh zakat kalau lebih dari cukup. Kemudian yang kedua, zakat diberikan kepada manusia yang berhak menerimanya. Fakir tidak bekerja, orang miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang ketiga, zakat boleh diberikan kepada saudara kita selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Boleh nenek zakat ke cucu? Boleh? Boleh nggak? Boleh, karena cucu bukan tanggung jawab nenek. Kalau kakak saya miskin, saya boleh zakat ke kakak saya? Boleh, karena kakak saya bukan tanggung jawab saya. Ini zakat profesi, keluarkanlah. Ustazah, emangnya kenapa kalau saya nggak zakat? Ibu gaji 7 juta, wajib zakat berapa tadi? 125.000. Ya, 175.000 dalam 7 juta. Lalu 175.000 ini ibu tidak zakatkan, ibu simpan saja. Tahu-tahu anak ibu minta belanja. Mama, iya, beli gulu-gulu cucu, Mak. Ibu belikan dia ayam penyet, pecel lele pakai duit zakat. Fa'akluhul haram, dia makan makanan haram.
kalau gitu saya belikan minuman aja Ustazah. Dibelikan minuman, wa syarabul haram, minumannya haram. Kalau gitu saya belikan baju aja, wa libasul haram, pakaiannya haram. Orang kalau udah makan haram, minuman haram, pakaian haram, lahum qulubul la yafqahuna biha, hatinya tertutup mendengarkan kebaikan. A'yunul la yubsiruna biha, matanya tak baik mendengarkan kebaikan. Adhanul la yusma'una biha, telinganya tak bisa mendengarkan kebaikan. Maaf. Kalau ada anak susah dinasehati, suami tak mau diajak sholat, istri tak mau diajak taat, diingatin mental, dikasih contoh yang baik, tidak berubah, diajak ceramah, gak mau, ceramah ustadz masuk kiri, keluar kanan, cek, udah bayar zakat gak? Jangan-jangan selama ini makan makanan haram. Kok itu kali nengok saya protes. Coba cek, suami tidak mau diajak sholat, istri nggak mau dinutup aurat, anak bandel. Coba dites, ada nggak keluarkan zakatnya? Zakat ini sedikit tapi penting. Paham ya? Ini sibuk aja dengan mari bersedekah, masih sholawat, tapi zakat tidak dikeluarkan, tidak bisa. Nah, ini zakat profesi. Ya, ini zakat profesi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Dah 2,5% dari penghasilan itu uang bisnis online 3 juta pura-puranya, gaji 5 juta, sewa rumah 2 juta, ujung-ujungnya 10 juta. Catat uang masuk, keluarkan zakat 2,5%. Makanya yang dicatat tuh uang masuk, uktub alaikum limalikum li zakatikum, catat oleh kalian harta kalian untuk ketepatan membayar zakat. Jadi mak, yang dicatat tuh duit masuk, bukan duit keluar. Ini ibu-ibu nyatat duit keluar, duit masuk tadi catat tuh. Ya, supaya cucu kita tuh jadi cucu yang soleh, cerdas dia, sukses dia. Keluarkan zakatnya. Tidak boleh zakat ada di rumah kita, tidak boleh. Oke? Kok jadi horor, ketakutan? Yang kedua, ada namanya zakat emas. Zakat emas, perhatikan ini agak susah. Cek emasnya di rumah. Kalau udah cukup nisabnya, segera zakatkan. Karena kalau ibu tunda untuk mengeluarkan zakat ketika udah dapat ilmunya, biasanya nggak akan dikeluarkan. Karena ada setan yang melarang kita berbuat baik. Zakat emas itu nisabnya ada yang bilang 85 gram, ada yang bilang 100 gram. 100 gram aja deh. Emas itu terbagi dua. Ada emas perhiasan, ada emas batangan. Kita bahas dulu emas batangan. Ingat emas-emas yang di bawah bantal itu ya, di atas genteng itu, ingat dulu. Belajar dulu. Jadi misalnya saya udah kumpulkan emas dari tahun-tahun sebelumnya, ini pura-puranya. Kumpul batangan. Kumpul sampai tanggal 21 Juni 2023. Terkumpullah emas saya 100 gram. Oke? Berarti kan nisab jumlahnya udah cukup 100 gram. Kita tunggu haulnya 1 tahun.
Yang 100 gram ini tak terjual dia sampai 21 Juni 2024. Maka tanggal 22 Juni 2024 wajib zakatkan 2,5 gram dalam 100 gram. Iya dong? 100 gram 2,5%-nya kan 2,5 gram. Jumlahnya 100, masa waktunya setahun. Apakah emas yang kita kasih ke fakir miskin? Apakah emasnya itu kita jual, kita kasih fakir miskin? Atau uang tabungan kita kemudian kita ambil, kita kasih fakir miskin? Terserah, yang penting jumlahnya sama. Dan zakat emas batangan itu mesti dikeluarkan setiap tahun selama dia masih di atas 100 gram. Paham? Itu beda dengan zakat perhiasan. Misalnya ibu punya atau dalam bentuk perhiasan yang ibu simpan atau yang ibu pakai, misalnya subang 110 gram, cincin 10 gram dan 20 gram, pokoknya 100 gram, atau yang ibu simpan dalam bentuk emas perhiasan, maka sama. Kalau sudah 100 gram numpuk 1 tahun, keluarkan 2,5 gram. Tapi untuk zakat emas yang perhiasan sekali seumur hidup. Kalau sudah dizakatkan yang 100 itu, maka dia bersih. Nanti kalau ketemu lagi 100 yang baru keluarkan lagi zakat yang baru. Kalau gitu perhiasan aja lo saja. Paham? Yang ketiga adalah zakat uang numpuk, tabungan, rekening. Hitungannya tetap 100 gram. Minimal harus 100 gram dulu. Sekarang kan kalau di Pekanbaru 1 emas tuh 2,5 gram kan. 1 emas tuh 2,5 gram kalau di Pekanbaru kan. Maka berarti 1 emas tuh 2.200.000 sekarang kan. Kali 40 emas 88 juta. Selagi uang tabungannya di atas 88 juta, wajib zakat 2,5%. Ini nampaknya lebih 88 juta semua. Keluarkan itu. Ustazah dulu aku nggak paham, aku nggak keluarin zakat profesi biarkan karena nggak bisa dihitung lagi. Tapi kalau hari ini ibu pulang ke rumah, ibu cek emas ibu, ternyata udah 200 gram, keluarkan hari ini juga atau besok. Pokoknya minimal 100 gram. Kalau pulang dari sini, ibu punya deposito, depositi, depotini,
Ibu punya tuh deposito di atas 100 juta, keluarkan 2,5% modalnya. Kalau tidak, nanti takutnya ibu istidraj. Ya, istidraj itu adalah orang yang punya tinggi nikmat, orang yang punya nikmat yang banyak, uangnya banyak, rezekinya banyak, tapi tidak diimbangi dengan mengalami, dengan berzakat. Terus ada rezeki, zakat nggak dibayar, rezeki banyak, zakat nggak dibayar, rezeki banyak, zakat nggak dibayar. Allah biarin hidup nggak ada masalah, berarti Allah cuekin. Sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya PHK mendadak, bangkrut mendadak, stroke mendadak. Itu istidraj. Istidraj itu adalah orang yang banyak nikmat, orang yang banyak nikmat tapi dia tak jalankan kewajiban, tunggu masa saja, tunggu masa jatuh saja. Makanya supaya tidak istidraj, maka caranya adalah semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Satu orang bisa nggak kena zakat semua? Bisa. Misalnya ada orang dia punya gaji, penghasilan, bisnis semuanya, terkumpullah dia, katakanlah terkumpullah dia 50 juta, ini pura-puranya aja ya. Maka penghasilan dia sudah dia zakatkan. Rupanya ada sisa uang. Sisa uang itu dia belikan emas. Emasnya jadi 100 gram, kena lagi zakat emas. Ada sisa uang, dia buat rumah kos. Hasil dari sewa kos, keluarkan lagi zakatnya. Oke? Paham? Yang wajib keluar zakat adalah emas 24 karat. Kalau berlian dia seperti mobil. Harga putus 15% setiap penjualan, dia tidak dianggap sebagai aset. Paham ya? Paham? Pulang lagi. Nah ini zakat. Yuk kita bedakan. 5 menit lagi. Aduh, maghrib kita cepat nih Bu. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu adalah apapun bentuknya dan kita berikan kepada siapapun. Setiap menyenangkan orang adalah sedekah. Sedekah untuk orang, untuk AC masjid bukan sedekah, beda. Ini sedekah dulu nih. Senyum ke orang sedekah. Traktir orang sedekah. Kasih orang mukena sedekah. Kasih orang barang bagus sedekah. Kasih orang duit sedekah. Makanya kalau ada yang bilang, Ustazah sedekah subuh buat apa? Terserah. Sedekah boleh ke orang kaya, boleh ke orang susah. Sedekah ini apapun yang menyenangkan hati orang. Ilmu diberikan sedekah. Mendengarkan curhat orang sedekah. Sedekah, 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 semua. Dan itu hanyalah ke orang. Tapi jangan senyum aja ya. Senyum itu sedekah orang susah. Memang itu dalilnya. Ada orang susah pada masa Rasulullah, dia fastabiqul khairat. Dia ingin berlomba-lomba dalam kebaikan dengan orang kaya. Ya Muhammad, orang kaya itu ibadah sholat, aku ibadah juga.
berikan aku amal supaya bisa lebih hebat daripada orang kaya itu. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kau ucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sepanjang jalan orang miskin ini zikir supaya mengalahkan ibadah orang kaya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Rupanya terdengar sama orang kaya nih, zikir juga dia. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Datanglah orang miskin. Rasulullah, aku solat, dia solat. Aku zikir, dia zikir. Aku harus ngapain lagi biar kalahin dia? Kamu bersolawatlah kepadaku. Bersolawatlah orang miskin ini keliling. Ikut orang kaya ini bersolawat juga. Tidak lama orang kaya ini sedekah. Protes di si orang miskin. Muhammad, dia sholat, saya sholat. Dia zikir, saya zikir. Dia solawat, saya solawat. Dia sedekah, saya tak ada duit. Gimana caranya? Biar amal saya sama-sama dia. Apa kata Rasul? Tabassamuka lima akhaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu untuk orang miskin. Orang kaya jangan senyum aja. Anda kenyang orang nanti. Senyum aja. Orang kaya pun senyum. Senyum aja. Tak keluar duitnya. Tak masuk dia. Ngapa senyum? Tak ada duit buat sedekah. Sedekah itu gitu ya. Orang miskin. Jadi itu ya. Sedekah itu apapun. Nah, apa bedanya dengan infak? Infak itu uang. Uang, bentuknya uang. Uang. Kita kasih untuk membelikan barang yang dipakai banyak orang. Infak masjid itu infak. Infak musola, nanti dibelikan AC masjid dipakai banyak orang, itu infak. Infak MTS, infak sekolah, uang bentuknya. Dan infak termasuk amal jariah. Tuh, infak TPA, udah betul tuh. Kalau ada bacaan infak anak yatim, gak salah tuh. Anak yatim sedekah. Dia manusia, infak itu untuk benda mati dipakai banyak orang. Saya ambil uang, saya kasih ke pengurus masjid, itu infak. Paham? Tayutan tidak paham. Terakhir wakaf. Wakaf itu adalah bendanya yang kita kasih nanti ke satu tempat yang dipakai oleh banyak orang benda itu. Saya ambilkan sarung, saya taruh ke masjid, dipakai banyak orang, wakaf bendanya. Kalau infak duitnya. Saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, wakaf. Saya ambil sendal jepit, saya taruh ke masjid untuk dipakai banyak orang, wakaf. Saya ambil sejadah, saya taruh ke masjid, wakaf. Apapun yang dipakai banyak orang, wakaf. Makanya lampu teras itu terangkan sikit. Lampu teras itu kalau terang menyerangi jalan, itu dia wakaf. Ini lampu teras 5 watt. Serondoklah letaknya. Jam 12 malam itu belum subuh udah mati. Itu wakaf. Saya sering ngisi di masjid-masjid ya. Ada masjid itu yang jamnya itu mati. 5 tahun saya ngisi, 5 tahun mati. Padahal itu kalau pintar, ambil beli baterai itu, cucukkan ke dalam jam itu, dipakai banyak orang, wakaf.
Jadi wakaf itu bukan yang sifatnya wakaf tanah saja. Quran di rumah ada 6, ambil 2 taruh ke masjid. Mukena ada 8, ambil 4 taruh ke masjid. Mukena kok kayak kampanye banyak betul. Ya, yang tak terpakai itu taruh ke masjid. Mau beli Quran baru, yang lama takut tak terpakai, taruh ke masjid. Sesimpel itu. Itu wakaf. Nah, zakat ada orang yang nerima khusus, jumlah khusus. Sedekah bebas. Infak, uang kita kasih dipakai untuk banyak orang, untuk benda mati. Wakaf, benda mati dipakai banyak orang. Kalau ke satu orang saya kasih mukena ke teman saya, itu sedekah. Saya kasih mukena saya ke masjid, itu wakaf. Karena sedekah satu orang, wakaf banyak orang. Paham? Kalau paham coba jawab. Lewat bakul, bacaannya fakir miskin. Niatnya sedekah bisa, zakat bisa. Bisa dong? Zakat masukkan bakul boleh. Zakat mal kan dah harus kabul. Yang harus dijawab kabul itu zakat fitrah. Infak fakir miskin tak bisa. Infak tadi untuk benda mati. Dah, lewat bakul, bacaannya anak yatim. Niatnya sedekah. Lewat bakul, bacaannya pembangunan masjid. Niatnya infak. Saya ambil uang, saya kasih ke pengurus masjid. Niatnya kok infak? Saya kan ngasih pengurusnya, bukan itu apa-apa, pengurusnya doang. Sedekah. Saya ambil uang, saya kasih ke Pak RT untuk dibelikan lampu jalan. Niatnya infak. Apa guna ini Ustazah? Apa guna kita membahas ini? Sebagai penutup, gunanya adalah dalam beramal ayyakunna lillah, ayyakunna li sunnah. Benar niatnya, benar amalnya. Jangan lewat bakul anak yatim niatnya zakat, lewat bakul fakir miskin niatnya infak, terbalik-balik. Jadi kalau benar niatnya, benar amalnya, kita bisa berdoa atas kebaikan kita lewat bakul bacaannya masjid. Berarti kan infak tuh. Taruh duit 2.000 tuh, 2.000. Rp5.000. BBM udah naik, infak 5.000. Misalnya ambil duit 5.000 itu, taruhkan infak. Doa, ya Allah, saya infak. Dengan infak ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, sehatlah badan saya, sehatlah kaki saya. Kita bisa doa kalau amalnya benar. Lewat bakul bacaan fakir miskin, niatnya sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini makin gantenglah suami saya. Itu ya modelnya, ya Allah. Sehatlah anak saya, betahlah di pesantren, dapatlah saya cucu yang soleh. Kita bisa berbuat, karena salah satu doa yang mustajab
itu adalah doa kalau kita berbuat baik. Jadi kalau benar, dia enak sekali itu. Paham ya? Jadi doa tuh saat kita naruh tuh doa. Tapi jangan ditahan bakul dulu. Lama betul doa dulu, jangan biarkan dia lewat. Terus kita doa. Lewat bakul bacaannya anak yatim, niatnya. Hah? Sedekah. Lewat bakul bacaannya TPA, niatnya. Infak. Lewat bakul bacaannya fakir miskin, niatnya sedekah. Ayo ibu-ibu kita nyumbang. Kita mau bangun masjid, AC masjid, atap masjid. Nanti ibu kasih ke pengurus, niatnya infak. Paham? Oke, kalau paham demikian dari saya. Maghrib cepat, saya butuh waktu untuk berjalan ke masjid selanjutnya. Iya. Apa? Sedekah. Celengan dikasih ke Palestina, nanti kan untuk manusia. Ya, sedekah. Sedekah. Tapi kalau ibu beli Quran untuk orang yang datang jual-jual Quran untuk dikasih ke rumah tahfiz kan ada, itu wakaf. Tergantung Palestina itu untuk apa? Untuk pembangunan masjid atau untuk apa? Cari tahu. Ya, tergantunglah itu. Tergantung. Zakat mal untuk saudara, untuk sekolah nggak bisa. Dia miskin nggak? Dia miskin, betul? Kalau dia miskin boleh, untuk apapun terserah. Boleh aja. Ya, karena dia nggak sanggup, miskin tuh ada penghasilan tapi nggak sanggup bayar, nggak sanggup ada